Pak Prof, tadi menarik sekali tentang pembahasan mengenai rasa ingin tahuan ya, rasa ingin tahuan kita harusnya terus dikembangkan ya. Kemudian apakah tingkat kejeniusan itu bisa dikatakan laduni gitu ya. Kemudian apakah bisa diusahakan gitu kita sebagai manusia sama-sama makhluk Allah juga mencapai tingkat itu, atau ini hanya penghususan saja, hanya orang khusus yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya ada sebagian cerita-cerita orang yang pengen seperti itu tuh kalau nggak nyampe keilmuannya itu bisa gila katanya Prof. Jadi kalau ada itu ilmu terakhirnya itu kalau ngerusak-rusak warung atau apa itu katanya, nah ini udah ilmu terakhir nih, dia kalau lulus dia udah nyampe tuh ilmu laduninya katanya. Jadi saya butuh pemahaman itu, dan bagaimana menurut Profesor tentang fenomena ini gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang begini, orang berguru dalam hal ilmu ruhaniyat ya. Ilmu ruhaniyat itu ilmu-ilmu yang sifatnya intuitif. Ilmu intuitif itu ya perlu ada mursyid, ada yang membimbing. Kalau tidak, itu bisa menjadi peluang bagi setan untuk menyesatkan kita. Nabi Ibrahim saja itu setannya muncul mengaku Tuhan, betul nggak? Apalagi kamu kerupuk kan gitu. Untung aja langsung, nggak mungkin dong setan ada makhluk ngaku Tuhan. Ahlal tulakal muharramat, ambil batu dilemparin. Nah sampai sekarang kita menapak tirasi, setiap naik haji ngelemparin setan. Kena jidatnya enggak? Enggak. Kena punggungnya enggak? Nah itu hanya simbol-simbol saja, bukan kita melempar setan, nggak bakal kena dong. Cuman kita itu secara simbol kita menunjukkan siap memberikan perlawanan kepada setan. Jadi itu perlu. Sebab kalau tidak, ini makalahnya itu atau pepatahnya itu mengatakan man ta'allama bi ghairi syekhin fa syekhu syaitan. Itu betul. Kemudian juga ada beat segala macam. Saya banyak orang datang kepada saya minta di beat. Saya bilang saya bukan mursyid. Saya tidak akan membeat kamu. Saya tidak minta beat. Kalau mau di beat yuk bareng-bareng dengan saya, kita membeat Allah dan Rasulnya saja. Karena manusia tidak ada jaminan akan benar selamanya. Kalau saya lagi benar, Anda ikut boleh. Tapi kalau sudah nggak benar, ya pergi sana, ngapain ikut-ikut saya? Kalau saya berubah, disesatkan Allah, terus di sini ngejar-ngejar cewek di Cilamaya, ya tinggalin aja, ngapain dah kesasar. Ini banyak sekali guru yang lewang, muridnya ngintil aja, ya nggak bisa dong, betul nggak? Kemudian kalau dalam tarekat itu kalau berzikir harus membayangkan wajah guru, betul nggak? Nah ya kalau wajahnya gurunya ganteng kayak saya, ya makanya, iya. Kalau jelek gimana? Kan 4 jarinya tuh. Nah itulah makanya. Adapun ilmu laduni itu adalah khusus ilmu-ilmu yang sifatnya intuitif, bukan ilmu-ilmu yang eksperimentalis, ya kan? Kalau ilmu-ilmu ini mah ilmu eksperimentalis, ya. Kalau intuitif susah dibuktikannya, ya kan begitu. Sampai kepada tingkat satu keyakinan. Begini, saya ingat, saya ada di Bekasi Barat, dapat telepon, Pak Kiai sudah sampai mana? Maksudnya apa? Ini acara akan segera dimulai. Apanya? Saya bilang, kan Pak Kiai malam ini ceramah di Cirebon. Lah, waktu itu belum ada jalan tol ya. Gimana nih? Akhirnya, waduh, saya lupa, saya bilang. Jadi gimana? Ya udah deh, tunggu aja situ. Acara mulai aja, sambutan yang panjang-panjang, saya bilang gitu. Lalu akhirnya kunci mobil saya kasih sama Pak Ali, ya Pak Rahmat tahu kan Pak Ali itu masih hidup orangnya, masih cerita. Ini Pak Ali, kamu nyupir, saya mau tidur. Tapi tolong gitu, nanti selama kamu nyupir jangan berhenti baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? Jangan berhenti. Itu jam 8. Jam setengah 10 saya dibangunkan. Buya udah nyampe katanya. 1,5 jam. Apa yang terjadi? Saya nggak tahu, yang tahu Pak Ali, tanya sendiri Pak Ali dah, kapan-kapan. Ceritanya Pak Ali gini, ini mobil jalan ini lancarnya bukan main, truk bus minggir semua. Sepanjang jalan nggak pernah ketemu lampu merah, lampu hijau semua.
Seperti itulah gitu. Nah itu kan namanya toyul ardi kelas kecil lah gitu ya. Ya kan, tetap 1,5 jam kok. Kalau toyul ardi kan 1 detik juga nyampe kan. Seperti apa, Asy bin Barkhiyah mengangkat istana Balqis dari Sadu Ma'rib ke Yerusalem qabla an yartadda ilaika tarfuka. Nah itu ya, itu kalau ilmu-ilmu yang intuitif begitu mah ya bukan eksperimentalis, memang nasib-nasiban. Kalau nggak ada bakat ya nggak usah lah gitu. Iya, nggak usah dah gitu. Dan ada kejadian, saya di Libya tahun 75 lah, di Libya. Di tengah saya lagi belajar malam, jam 12, itu saya mendengar suara ibu memanggil Sakur, Sakur gitu. Saya kan dipanggilnya Sakur, nggak bisa. Saya meremang gitu. Terus tiba-tiba bau gulai kambing tuh. Di Libya kan nggak ada gulai sana. Nah, ketika saya pulang, saya bilang, Mak, saya sering kalau malam dengar emak manggil saya. Memang iya, saya panggil. Saya panggil di gentong. Belum ada HP. Nah itulah keanehan itu terjadi semuanya itu. Itu nanti itu kalau untuk ulama namanya maunah kan gitu. Kalau untuk apa namanya para wali namanya karomah. Kalau para nabi namanya mukjizat. Kalau para tukang sihir ya orang benar namanya ya istilah seperti itu aja. Jadi yang dicari ilmu yang banyak terjadi, yang berulang-ulang. Ada kemarin masih jadi pelacur, sekarang sudah jadi waliullah. Iya ada. Yang dulu masih dirampok kayak Zunun Al-Masri, itu kan perampok gedean itu. Ada, iya ada. Tapi kalau yang jarang terjadi jangan ditiru. Yang ditiru yang banyak terjadi. Sejak kecil anak itu baik, ngajinya getol, sholat berjamaah rajin. Nah itu baru ditiru kan gitu. Adapun ada orang yang stres, sebetulnya begini, itu orang sudah utangnya banyak. Udah hampir stres itu tuh. Pinjam sana ditolak, pinjam bank ditolak. Akhirnya kan dia datang ke Kementerian Wiridan, sudah tinggal stresnya aja, kasih wiridan terus jadi stresnya. Jadi bukan karena gara-gara wiridan. Jadi kayak saya minjam sepeda sama Pak Rahmat, itu sudah berkarat tinggal patahnya saja gitu. Saya pinjam hanya nabrak batu kecil, plak, putus. Saya kan mengganti akhirnya. Iya kan? Bagaimanapun saya yang mematahkan kan, ganti dong. Padahal memang sudah waktunya pas patahnya aja itu begitu. Jadi jangan menyalahkan wiridan menyebabkan orang stres dong. Nggak mungkin wiridan bisa orang jadi stres. Memang dasarnya sudah mau stres itu. Sebaiknya mah ilmu semacam itu nggak usah dicari lah. Nanti kalau mau mencari semacam itu jangan mencari, tapi persiapkan dirimu menjadi orang yang layak untuk diberi ilmu rohani.